Dajjal itu akan muncul saat Islam dalam keadaan asing. Orang sholat dianggap aneh, orang jalanin sunnah dianggap wahabi, bid'ah di mana-mana, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Ada satu hal yang menarik nih, soal Nabi SAW memperingatkan tentang Dajjal. Assalamualaikum. Dajjal muncul saat Islam dalam keadaan asing. Beliau tidak hanya bicara tentang satu sosok manusia, tapi tentang kondisi umatnya saat Dajjal akan muncul. Karena Dajjal tidak akan pernah muncul, kecuali saat iman dan Islam itu akan kembali asing. Kemurnian agama, kemurnian Islam diperdebatkan. Dan Islam memang masih ada namanya. Kadang masih bisa dikenali, tapi tidak lagi hidup di hati manusia. Sunnah dicemooh. Agama udah seperti pencitraan doang, malah jauh dari jalan hidup. Video ini bukan tentang kapan Dajjal muncul ya, tapi kenapa dia begitu berbahaya sampai Nabi SAW memperingatkannya. Dalam hidup, kita sering banget mengira bahaya itu ya cuma sesuatu yang terlihat di kasat mata, terlihat menakutkan. Padahal justru yang paling berbahaya, justru yang paling meyakinkan. Karena itulah Nabi SAW memperingatkan, bukan sekali dua kali loh, tapi berulang-ulang kali, menjelaskan bahwa ada satu fitnah yang terbesar dalam hidup ini. Fitnah yang disebut para ulama adalah fitnah terbesar sejak Allah menciptakan manusia. Namanya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ini menarik nih, semakin dalam kita memahaminya, semakin terasa bahwa fitnah ini bukan sekedar cerita masa depan, apalagi cuma dongeng, apalagi khurafat. Nabi SAW tidak menjelaskan Dajjal secara singkat. Beliau menjelaskan secara detail, bentuknya, sosoknya, bentuk rambutnya, hingga matanya, semuanya dijelaskan dalam hadis yang sahih. Beliau menjelaskan bentuk tubuhnya, matanya, rambutnya, bahkan ada tulisan di dahinya. Seolah-olah beliau ingin berkata, aku tidak ingin kalian tertipu, hanya karena kagum. Ini manusia emang hebat banget, diciptain sama Allah untuk jadi fitnah terbesar selama manusia diciptakan. Nabi SAW bersabda, tidak ada makhluk sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat yang fitnahnya lebih besar dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Nih perhatiin, Nabi SAW tidak mengatakan ini fitnah yang kejam ya, tapi paling besar ujiannya, paling besar fitnahnya. Para ulama menjelaskan sesuatu yang paling menarik. Dalam sejarah manusia, ada dua sosok yang sama-sama disebut Al-Masih. Yang pertama, Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam. Beliau bisa menyembuhkan orang buta yang sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta, bahkan menghidupkan orang mati. Namun semuanya atas izin Allah ya. Yang kedua, Al-Masih Ad-Dajjal. Nih yang menarik, dia juga datang dengan keajaiban yang akan datang membuat manusia kagum. Dua-duanya luar biasa hebat, tapi arahnya berlawanan. Satu membawa manusia kembali kepada Allah, dan yang satu membawa manusia meninggalkan Allah tanpa dia sadari bahwa dia sedang tersesat, menyesatkan banyak manusia. Dajjal itu buta mata kirinya, rambutnya lebat dan kusut. Hadis riwayat Muslim. Ya bisa dibilang agak sedikit keriting keribo gitulah. Dalam berbagai riwayat, ada yang menyebutkan bahwa mata kanannya yang buta, sementara riwayat lain menyebut bahwa mata kirinya yang buta. Dan anehnya, seluruh riwayat semuanya sahih. Jadi yang mana nih yang buta? Yang kanan atau yang kiri? Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis Ibnu Umar adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang menyebutkan mata kanannya yang buta lebih kuat daripada riwayat Muslim. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang menyebutkan mata kanannya buta itu lebih kuat daripada riwayat Muslim. Sebab riwayat yang disepakati kesahihannya oleh keduanya lebih kuat dari yang lainnya. Sementara ada juga yang berpendapat, kedua mata Dajjal itu sama-sama cacat. Karena semua riwayatnya sahih, artinya mata yang benar-benar hilang penglihatannya adalah mata kanan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, ia tampak seperti buah anggur yang rusak. Adapun mata kirinya, pada riwayat lain, disebut tertutup lapisan tebal. Sehingga meskipun tidak hilang sepenuhnya, tetap dianggap cacat kan? Jadi kedua matanya sebenarnya memiliki kecacatan. Rasulullah SAW bersabda, di antara kedua matanya tertulis kata kafir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau mengejanya, kaf, fa, ro, dan setiap muslim dapat membacanya. Hadis riwayat Muslim. Tulisan ini benar-benar nyata loh bro. Seorang muslim
baik dia bisa baca dan tulis, ataupun tidak, itu pasti bisa melihatnya. Dan Dajjal tidak pernah memiliki keturunan. Terdapat dalam hadis Said Al-Qurdi radhiyallahu anhu tentang kisahnya bernama Said Ibnu Sya'ad. Para ulama menyebutkan bahwa fitnah Dajjal ini sebagai fitnah terbesar sejak manusia diciptakan. Bukan karena kekuatannya aja, tapi karena timingnya tepat. Ia muncul saat manusia sedang sangat lemah. Islam mungkin masih aja ada di KTP lu, masih sering diucapkan oleh orang-orang Islam, tapi pelan-pelan hilang dalam pedoman hidup. Orang banyak yang berputus asa hingga meninggalkan agama. Para ulama menjelaskan ada dua sosok yang sama-sama disebut Al-Masih, yang satu membawa petunjuk, yang satu membawa kesesatan sebagai ujian dari Allah. Dajjal itu disebut pendusta besar. Isa memang masih sering banget disebut-sebut, tapi cuma untuk ditawar, dicari mana yang bisa mendapat keuntungannya bagi dia. Kalau yang tidak menguntungkan, dia buang dalilnya. Dan kesyirikan ada di mana-mana, bid'ah di mana-mana. Maka ketika Dajjal muncul, kebohongan termasuk masuk akal. Matanya Dajjal itu buta sebelah. Ia melihat dunia dengan sangat jelas, tapi tidak melihat akhirat. Itu bukannya potret zaman sekarang ya. Zamannya sangat logis dan pakai logika terus, tapi kehilangan arah. Ketika Islam murni mulai memudar, manusia mulai mengagungkan sesuatu yang hanya terlihat di mata dan melupakan semua yang hakiki. Nabi SAW memperingatkan dengan tegas bahwa Dajjal itu akan muncul, dan itu pasti akan terjadi, bahwa itu adalah salah satu tanda kiamat. Beliau menyuruh kita untuk menjaga iman dan Islam kita. Islam murni itu bukan keras, tapi jelas. Bukan ekstrem, tapi utuh. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Dan ada doa yang diajarkan Nabi SAW tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Dan ini doa sebaiknya dibaca sebelum salam. Ini ada ayat Quran yang kalau dibaca, lu pasti akan tahu artinya. Dan lu akan paham maknanya. Allah mengatakan, pada hari datangnya, sebagian ayat Tuhanmu tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang sebelumnya belum beriman atau belum berbuat kebaikan dalam imannya itu. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Yang dimaksud sebagian ayat Tuhanmu di sini adalah munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari barat, dan keluarnya Dabbah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang akan muncul tidak lagi bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman atau tidak pernah berbuat kebaikan dalam imannya, yaitu terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, dan munculnya Dabbah, binatang yang muncul dari dalam bumi. Tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang sebelumnya belum beriman atau belum berbuat kebaikan dalam imannya. Dajjal itu tidak datang untuk menghancurkan Islam. Ia datang untuk membuat Islam yang udah melemah tambah menjadi lemah, bahkan hilang. Ia memberikan dunia seakan-akan itu solusi dari semua masalah manusia, dan dia bisa menyelesaikannya. Itulah ujian terberatnya. Jangan tunggu dong sampai fitnah besar itu muncul untuk lu kembali kepada Allah. Rawat Islam, rawat sunnah, rawat hati lo untuk selalu berada dalam genggaman Allah. Subscribe dong channel ini, biar lo dapat konten-konten yang bermanfaat insya Allah.